Halo teman-teman semua, kenalin aku Dea dan di sini nih ada teman aku. Dia itu pernah ikut pertukaran pelajar nih, namanya yaitu Revansa. Boleh kenalan dulu dong Revan ke teman-teman dan say hello dulu nih. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Revanza, biasa dipanggil Revan atau Re ya. Oke, nah jadi di podcast kali ini itu kita bakal ngebahas tentang pertukaran pelajar ya, atau tentang lanjutin studi di luar negeri atau di negeri orang. Oh iya, Revan ini kira-kira pertukaran pelajarnya waktu itu kemana ya? Waktu itu sebenarnya udah lama banget sih ya pertukaran pelajarnya. Cuman waktu itu aku alhamdulillah dapat kesempatan buat pertukaran pelajar ke Thailand. Wow, keren. Karena kan yang kita tahu nih ya, buat ngelakuin pertukaran pelajar atau studi di luar gitu, gak mudah kan? Karena kan banyak melalui proses gitu kan, kayak cari-cari informasinya dulu kayak gimana, terus harus mengikuti beberapa tes ya biasanya, atau ada Iya, wawancara gitu juga kan. iya. Dan pastinya banyak harus persiapannya banyak ya, dan harus benar-benar disiapin dengan matang kan. Iya, betul sekali. Waktu itu Revan kira-kira persiapannya ribet nggak ya waktu itu kira-kira? Seingat Revan nih. Sebenarnya nggak begitu ribet ya. Mungkin bisa dibilang kekuatan orang dalam juga. Jadi Wah, karena sebelumnya tuh memang sekolah aku tuh ada program kerjasama sama Thailand gitu kan. Jadi antara Indonesia dan Thailand ada kerjasama dan sekolah aku tuh termasuk dalam kerjasama itu. Nah sebelumnya pihak dari Thailandnya tuh udah pernah ke Indonesia dulu nih, siswa Thailandnya tuh ke Indonesia. Nah saat siswa Thailand ini ke Indonesia, aku tuh ditunjuk sama sekolah buat jadi tour guide-nya mereka sama mereka di Indonesia. Jadi kayak aku sudah kenal duluan nih sama orang-orang di pertukaran pelajar ini. Hingga akhirnya pas ada kesempatan ditawarin nih untuk berangkat ke Thailand, lumayan dipermudah karena kayak pihak dari pertukaran pelajarnya kayak udah kenal duluan gitu. Dan tapi tetap kok ikut tetap proses tesnya ada 3 kali tahapan kalau nggak salah. Jadi kayak daftar, terus tes tulis sama wawancara kalau nggak salah. Sampai akhirnya bisa berangkat gitu. oh jadi udah kerja sama duluan ya sekolahnya sama sekolah di Thailand gitu ya. Iya betul. Nah, kan pasti kalau itu udah ngelewatin beberapa tahap tes kan, itu juga pasti nggak mudah dong. Kayak pasti Iya. ada kayak, duh takut gak bisa ngerjainnya atau gini gitu kan. Kayak pas udah dinyatain lolos nih, rasanya apa sih, kayak nyangka nggak gitu bisa, wah kayak ternyata aku bisa ikut program pertukaran pelajar nih. Kayak gitu gimana rasanya? Apa excited atau gimana gitu pas udah dinyatain lolos? Eh, yang udah pasti sih excited banget ya karena kayak nggak semua orang bisa dikasih kesempatan buat berangkat gitu kan. Dan lebih ke kaget karena walaupun ya tadi misalnya aku udah ada kenalan dari pihak pertukaran pelajarnya, tapi yang ikut daftar untuk berangkat ini tuh bukan orang-orang yang biasa aja. Jadi kayak mereka tuh emang udah bagus banget deh, karena kan yang diperhatikan banget itu bahasa ya, bahasa Inggris. Iya ya. Nah, teman-teman aku yang ikut daftar ini tuh kayak mereka tuh udah expert banget di bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kayak aku juga sebenarnya nggak begitu expect untuk keterima gitu. Tapi ternyata alhamdulillah masih dikasih kesempatan buat nyobain student exchange ke sana gitu. Kayak ngerasa nggak sabar nggak sih pas udah dinyatain lolos, kayak ih pengen buru-buru deh cobain ke Thailand gitu buat ngelakuin Iya, pertukaran pelajar. iya bener banget. Karena kebetulan waktu lagi berangkat ke Thailand itu aku lagi ngikutin salah satu seriesnya Thailand. Kalau ini agak cerita sedikit Wah, kali ya. ya boleh Jadi tuh boleh aku boleh. lagi nonton seriesnya The Gifted, tau nggak? Wah, Jadi kayak gimana tuh, aku kurang tahu pokoknya nih, aku belum nonton. pokoknya aku tuh lagi ngikutin series The Gifted itu, dan pas ada kesempatan buat berangkat kayak wah akhirnya bisa nih ngerasain SMA di sana, apakah sama kayak di film gitu kan. Jadi kayak pengen cepet-cepet berangkat juga gitu. Nah, kayak kan udah pengen cepat-cepat berangkat, tapi pas di sananya gitu pertama kali pas udah nyampe, kayak apa sih yang dirasain? Waktu pertama kali nyampe di bandara itu yang dirasakan itu langsung panas. Ternyata Thailand sepanas itu. Jadi kan kayak aku tinggal di Bandung itu kan, Bandung terus di Jatinangor juga itu kan kayak Adem ya, rada adem adem ya. ya. Terus agak kagetnya pas keluar bandara ternyata suhunya sepanas itu gitu. Terus kalau kayak
yang bikin kaget lagi apa ya? Banyak sih sebenarnya yang bikin kayak agak culture shock gitu. Oh, berarti ngalamin culture shock ya. Kan kalau aku pernah baca mah ya, kalau bukan pernah baca sih, aku pernah lihat gitu ada TikTokers, bisa dicari deh di TikTok gitu namanya Tatiana Shafira. Dia Oh itu iya ya. sama pertukaran pelajar juga bedanya dia di US gitu. Oh Dia iya. culture shocknya karena ini ya kayak mungkin lingkungannya, pergaulannya mungkin kan kalau di sana lebih bebas gitu kan. Terus kalau makannya gitu di sana kan makanan pokok dan utamanya itu kan kayak roti, kayak apa? Sereal bukan yang nasi gitu Iya. kan. Nah, kalau di Thailand nih, itu makanannya pokoknya apa ya? Sebenarnya kalau untuk Thailand tuh untuk makanan pokok nggak jauh beda sama Indonesia ya, karena makanan pokok mereka itu masih nasi gitu kan. Cuman mungkin bukan hal yang culture shock sih, karena emang udah seperti yang sudah kita duga di sana tuh susah banget buat nemuin makanan halal gitu kan. Nah, iya iya. Emang kalau di luar agak susah ya nyari untuk makanan yang halal gitu. Ya, bahkan pernah tuh waktu di sana aku tuh sampai keliling-keliling kota keliling ke berbagai supermarket cuman buat nyari mie yang halal, dan di sana tuh susah banget nemu mie karena nggak ada Indomie di sana. Jadi kesulitannya ya itu dong ya nyari yang halalnya itu ya, makanan yang halal gitu. Ya, Kalau untuk pergaulannya apakah di Thailand itu sama seperti di Indonesia, maksudnya kayak masih ada batasan atau bener-bener bebas kayak yang dialami Tatiana gitu? em, gimana ya? Mungkin karena Thailand masih Asia juga mungkin ya masuknya, jadi kayak masih ada batasan sih, walaupun batasan itu tuh agak abu-abu ya kalau menurut aku. Karena seperti yang kita tahu kan di Thailand itu kalau nggak salah ada sekitar 18 jenis kelamin ya kalau nggak salah. Mhm. Jadi kayak untuk batasan antara cowok-cewek itu memang ada batasan, tapi karena adanya berbagai macam jenis gitu, jadi kayak kadang agak abu-abu juga, karena bahkan di sana tuh aku nemuin ada siswa dia tuh laki-laki tapi dia tuh pas sekolah pakai riasan gitu, dia pakai make up gitu. Cuman Ah, ya ya. Jadi itu agak bikin shock sih, karena pas ngeliatnya kayak dia pakai seragam cowok tapi kok dandanannya cewek ya make up gitu. gitu ya. Kayak jadi Itu bingung agak ini agak kaget sih di sebenarnya situ. cowok apa cewek nih? Iya, bahkan pernah jadi sedikit cerita lagi nih ya. Ya nggak apa-apa dong. Jadi kan waktu aku ke sana tuh kebetulan lagi musimnya festival ya. Nah, ada namanya tuh festival Wai Krathong gitu. Dan di Ah, saat festival itu kan yang namanya festival kita kan pengen coba jajan-jajanan gitu kan. iya iya. Akhirnya kayak aku coba beli minuman di sana. Pas mau beli minum nih dari belakang tuh dianya emang lagi ngadep belakang gitu kan. Terus Mm-mm. kayak aku tuh pengennya kayak excuse me miss gitu kan. Dan ternyata pas dia balik badan memang cantik, cuma pas setelah aku ngomong kayak I want to buy this, and terus dia jawabnya suaranya itu ternyata berat, dan ternyata ya Itu cowok. perempuan tulen teman-teman. Jadi itu asli cewek beneran dengan suara yang berat atau cowok? Kayaknya dia cowok yang mungkin udah agak dipoles gitu jadi perempuan kali ya. Ya, Kurang paham juga deh, pokoknya tampilannya looksnya tuh perempuan banget tapi hanya suaranya berat kayak hanya cowok. dia dan Tuhan yang tahu ya dia asli Iya, cewek dia dan cowok ya. Tuhan yang tahu. Kita cuma bisa nebak-nebak doang nih. Iya betul. Kalau ini ya, kalau di kita kan tahu ya kalau di US gitu emang orangnya kan nggak ada basa-basi ya, rata-rata to the point dan mereka rata-rata mandiri gitu kan. Iya. Kalau di Thailand apakah sama kayak Indonesia, kayak mereka masih ada gotong royong, masih suka basa-basi, atau sama kayak di US gitu yang dialami Tatiana, ketemu orang yang nggak bisa basa-basi, kayak rata-rata langsung to the point gitu. Sebenarnya kalau secara garis besar ya itu tuh mereka masih sama sih kayak di kita, jadi kayak mereka masih ada basa-basinya sedikit ya. Cuman kayak di sana juga ya namanya juga sebagian besar kan, jadi nggak semua seperti itu, karena aku juga nemuin beberapa yang memang to the point gitu, kayak beberapa guru di sana yang ketemu itu entah karena mereka memang orangnya to the point atau mungkin karena terbatas dalam bahasa kali ya, jadi kayak kadang kalau mereka ngasih sesuatu tuh kayak langsung ini gitu loh, gitu kayak langsung ngasih aja tanpa ada basa-basi dulu gitu. Ah, berarti kayak singkat-singkat ya. Iya iya. Mungkin Dia mungkin sebenarnya bisa aja mereka yang orangnya basa-basi kayak gitu, cuma ya karena itu yang tadi kamu bilang kayaknya agak keterbatasan bahasa gitu kan. ya Kalau ini ya apa namanya? Kan Revan di itu pertukaran pelajar berapa lama ya? eh,
sekitar 1 bulan. Oh 1 bulan ya. Ada nggak sih kayak pertama datang gitu atau beberapa minggu atau beberapa hari setelah di Thailand kayak homesick gitu, pengen pulang, kangen Indonesia, pengen ya pokoknya pengen pulang deh ke Indonesia. Soalnya kayak Tatiana ini tuh kan dia pertukaran pelajar ke US kan. Ternyata Ya. dia tuh udah ngebayanginnya seneng, ngebayanginnya seru deh pertukaran pelajar ke US. Tapi ternyata setelah beberapa minggu di US dia tuh ngalamin homesick, pengen pulang, pengen ke Indonesia, kangen rumah karena mungkin kultur shock tadi ya, jadi kayak beda gitu. Kalau Revan Oh, ada nggak nih kayak homesicknya gitu, pengen pulang deh, kayak nggak betah pengen pulang gitu? pasti ada dong. Jadi kayak sekitar seminggu awal tuh kayak wah pengen balik banget gitu, pengen balik parah banget karena kayak ya pertama itu tadi kayak culture shock walaupun memang nggak jauh beda sama kita, cuman kayak ya namanya kita di apa ya, Di negara orang ya, di negara orang gitu iya. kan, tidak seperti di negara sendiri, ya pasti itu kayak aduh pengen pulang deh gitu, nggak betah banget. Bahkan kayak sekitar seminggu itu tuh jatuhnya kayak nggak semangat gitu loh ngejalanin aktivitasnya karena kayak homesick banget deh pokoknya, terutama kangen Indomie ya. Nggak dibawa Terus tuh Indomie. ada di bawah tapi kayak cuman bisa dimakan 1-2 hari awal karena setelah itu langsung habis ya Indomie. Sayang Jadi sekali ya, harusnya bawa 1 dus ya gitu sayang kali ya. sekali. Dan ya gitu deh, nggak ada gorengan juga, kangen gorengan karena kalau gorengan di sana tuh kayak cacing terus belalang gitu kan. Oh, Kayak di hewan-hewan yang Indonesia. ibaratnya kalau di kita agak tidak wajar gitu ya. Iya, ya kayaknya ada di Indonesia tapi kayak nggak umum gitu loh. Iya, Cuma maksudnya kalau di sana tuh kayak jarang aja gitu, jarang dilihat juga, iya jarang ketemu juga. gitu deh pokoknya. Di kayak seminggu awal tuh kayak aduh homesick parah deh, cuman kayak setelah ngelewatin seminggu itu akhirnya kayak menemukan beberapa titik yang menyenangkan gitu loh, sampai akhirnya kayak wah rame juga ternyata gitu. Sampai akhirnya bahkan setelah di minggu terakhir itu kayak nggak mau pulang, kayak aduh Kayak pengen di udah situ, panjang betah deh. ya jadinya. Iya betah banget, cuman ya gitu deh. Oke, berarti kalau kita dengar-dengar dari cerita Tatiana, cerita dari Revan ya, berarti sebenarnya keluhannya sama ya. Kalau misalnya udah ngelakuin pertukaran pelajar atau studi keluar, ada homesicknya, ada culture shocknya ya kan. Iya benar. Nah, kayak kira-kira nih, ada nggak tips and tricks buat dari Revan gitu buat teman-teman yang kayaknya sekarang lagi nyiapin buat pertukaran pelajar atau studi keluar gitu? Ada nggak tips and tricksnya nih, Re? Mungkin kalau tips and trick dari aku yang pertama itu kita harus pelajari dulu negara yang mau kita kunjungin ya. Jadi kita kayak harus tahu dulu nih kebiasaan mereka tuh seperti apa gitu. Terus kayak cuacanya, suhu di sana, pokoknya kayak hal-hal basic kayak gitu kita harus searching kayak. Terus apa hal yang boleh dan gak boleh dilakuin, itu hal pertama yang kita lakuin. Terus yang kedua, namanya kita tinggal di negara orang ya, kita kayak harus apa ya istilahnya, ibaratnya kayak down to earth gitu loh. Jadi kayak kita harus ramah, kita harus Iya, sopan iya. karena bagaimanapun kan kita tamu ya di negara Jangan mereka. kayak berlagak sombong gitu ya. Ya benar. Jadi kayak kita pokoknya harus rendah hati, harus humble deh sama mereka, dan ikutin deh apa yang mereka saranin, karena kan mereka juga pasti nyaraninnya kan yang baik-baik ya. Tuh. Iya, Terus apalagi ya? Pokoknya enjoy your time aja deh kalau lagi pertukaran pelajar gitu, karena ya namanya seneng dan tidak itu pasti kan dialami setiap orang ya, apalagi kalau lagi keluar Benar. negeri gitu. Jadi kayak Ya, enjoy your time aja gitu, iya. nikmati setiap saatnya, setiap momennya. Jadi kayak kalau misalkan buat teman-teman nih yang lagi persiapan buat studi di luar dan terus kayak ngalamin homesick atau culture shock, itu wajar aja ya, wajar karena emang Wajar banget. beda banget kayak antara di negeri sendiri dan di negeri orang ya. Itu jadi bisa dibilang wajar, dan semua orang mungkin yang bukan belajar aja ya, mungkin yang kerja di luar juga bakal ngalamin hal yang sama ya kan. Iya. Gitu. Iya, Jadi benar-benar. bisa dibilang wajar ya. Wajar kok guys, wajar banget. Jadi kan nggak perlu panik ya, kok aku kayaknya beda banget ya, kok orang-orang kayaknya nggak kayak gini ya kalau keluar negeri. Enggak kok, kayaknya hampir semua orang kayak gitu kalau mereka pertama pertukaran pelajar kayak gitu. Ya, dan mungkin ya tadi seperti yang sudah tips and tricks Revan kasih, itu mungkin bisa sedikit mengurangi culture shock yang akan dialami ya gitu. Iya benar-benar. Nah,
Jadi itu teman-teman kayak tentang pertukaran pelajar, kehidupan lah ya, bukan masalah gimana pertukaran, bukan gimana masa pertukaran, bukan gimana masalah belajarnya di sana, di sini beda atau enggak, tapi lebih ke kehidupannya ya, kehidupan pertukaran pelajar itu kayak gimana. Nah, ada yang mau ditambahin gitu mungkin? Mungkin dari aku cukup sih, pokoknya tetap semangat buat teman-teman semua yang mungkin mau coba dan sedang persiapan untuk melakukan study abroad atau pertukaran pelajar gitu. Jadi kayak semangat terus buat kita semua. Ya, itu dapat semangat dari Revan. Jadi buat teman-teman semua semangat, dan terima kasih Revan sudah mau berbagi cerita kehidupan sebagai pertukaran pelajar. Terima kasih kembali sudah diundang di podcast ini, Dea. Oke, terima kasih banyak Revan, dan buat teman-teman juga makasih banyak udah dengerin podcast ini. Sampai jumpa di lain waktu di podcast lain, dan dadah.